akan membahas masalah e-government menyambut AFTA bersama narasumber kami yaitu Bapak Rino Bosman selaku Web Manager dari Never Indonesia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ya, saudara, kami juga mengundang partisipasi berdialog dengan narasumber kami melalui saluran telepon 573-2269 dan 573-7969. Baiklah saudara, kita langsung saja mulai dialog pagi ini. Ya, Pak Rino, sebelum kita berdialog lebih lanjut, bisa Anda jelaskan sebetulnya apa pengertian dari e-government? Oke, sebelum saya masuk ke arah sana, mungkin saya bicarakan mengenai siapa itu Naver.com atau Naver Indonesia. Baik, ini. Ya, kita sebagai perusahaan portal itu dimulai dari akhir tahun 2000, kita berminat untuk menjadi salah satu perusahaan portal yang terbaik di Indonesia. Tapi melihat kondisi dan situasi daripada Indonesia sendiri yang kurang memungkinkan dari segi konektivitas maupun pemakai internetnya yang belum cukup banyak, akhirnya kami belum memasyarakat begitu ya? Belum memasyarakat sampai ke jaringan yang paling bawah ya Bu ya. Akhirnya kami ingin sekali untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan daripada sistem yang akan menuju ke arah sana. Karena kami yakin Indonesia sendiri dalam 5 tahun ke depan, apalagi kita mau menyambut AFTA ini Bu ya, era perdagangan bebas, khususnya di dalam lingkungan ASEAN, itu e-business atau e-commerce sendiri itu dibutuhkan. Dan jaringan internet itu perlu sekali di-upgrade lah setidaknya. Nah, akhirnya sekitar bulan Agustus atau pertengahan tahun 2001 tahun lalu, kami ikut terjun untuk mendekatkan diri kepada daerah-daerah maupun ke departemen-departemen yang ada di dalam ruang lingkup pemerintahan Indonesia. Ya, berarti kalau begitu e-government ini untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam apapun ya. Itu adalah salah satunya Bu. Jadi pengertian e-government itu sendiri itu sepertinya kurang lebih merupakan pemerintahan elektronik, di mana masyarakat menemukan informasi yang terkini. Mereka dapat berkomunikasi kepada pemimpinnya atau siapapun itu, apakah pihak kelurahan, pihak kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintahan pusat. Dan mereka juga dapat menyampaikan keluhan-keluhan tanpa demo-demo lagi. Akhirnya nggak perlu macet-macet lagi kita ya. Juga mereka dapat menemukan atau menikmati layanan apapun itu, dari pembuatan KTP, pembayaran pajak, bahkan mereka mau jual beli, mereka dapat update di sana dari e-government-nya itu sendiri. Dan untuk masyarakat asing misalkan itu juga bisa sangat bermanfaat ya Bu ya. Kita ambil contoh begini, taruh deh ada satu e-government ini kita katakan satu portal di internet, di mana portal tersebut memberikan satu informasi mengenai bagaimana menanam modal di satu daerah di Indonesia. Ya, jadi artinya kalau ada investor asing mau masuk, mereka tinggal melihat di website itu. Dari segi bisnisnya, dari segi turismenya. Ada di daerah sana misalkan, saya kemarin ini sempat menyempatkan diri untuk pergi ke daerah Kalimantan. Di sana itu ada satu tempat yang indah ya Bu ya, kayak semacam taman laut, tapi belum semua orang yang di luar sana tuh mengetahui itu. Bahkan saya sendiri yang di Indonesia pun baru tahu saat itu. Jadi informasi-informasi macam itulah yang bisa ditaruh di dalam internet sendiri. Baik, kita sapa dulu pemirsa. Baik. Selamat pagi, halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu Rini Suaryadi. Iya Pak, ya, dari mana Pak? Sanusi Kaplale Bu. Dengan siapa Pak? Sanusi Kaplale dari Pamulang. Oh ya, silakan Pak. Iya, selamat pagi Pak Rio. Selamat pagi Pak. Iya, saya sangat setuju itu e-government atau e-business atau e-commerce itu dalam rangka membuat keputusan bagi para eksekutor. Iya, jadi kita ini nggak bodoh begitulah. Kira-kira. Oke. Transparansi dan globalisasi kan sudah begitu hebat kan. Betul Pak, betul. Nah, kalau kita bodoh-bodoh ya dibodohin orang begitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Betul Bu, betul. Iya, silakan menanggapi. Iya, Pak Sanusi. Tapi nggak semua orang Bu ya yang dapat sama
pahamnya dengan Bapak yang ada di Pamulang tadi. Justru itulah mungkin pemerintah saat ini sudah membentuk Departemen Komunikasi dan Informasi untuk memasyarakatkan e-government itu sendiri. Ya. Jadi ya semuanya memang butuh waktu ya Bu ya. Dan kami di sini memang dari pihak swasta ingin sekali mendukung program pemerintah tersebut. Berarti kalau kita berbicara mengenai e-government itu tujuan akhirnya adalah efisiensi, begitu? Efisiensi. Dan satu lagi yang boleh saya misalkan katakan di sini adalah mengurangi korupsi, kolusi dan lain sebagainya. Oh itu bisa ya? Bisa Bu, bisa. Caranya bagaimana Pak? Oke. Sekarang begini Bu, dari total keseluruhan penduduk Indonesia itu apakah ada nggak orang di pemerintahan Indonesia yang tahu persis benar nggak sih ada 200 juta penduduk Indonesia? Apakah 200 jutanya itu sudah membayar pajak? Dengan e-government itu ya itu artinya kalau didata secara betul dan secara cermat bisa. Betul Bu. Dan nampaknya pemerintahan pusat sudah sampai ke arah sana Bu. Karena kebetulan kami kemarin diundang oleh Departemen Komunikasi dan Informasi untuk melihat database nasional yang saat ini sedang dibuat. Ya, berarti manipulasi itu bisa diminimais. Bisa diminimais Bu, betul. Ya. Kemudian Pak, kalau kita berbicara mengenai e-government, nah khususnya akan menyambut AFTA 2003 nanti, tentunya kita kan persaingannya begitu ketat. Betul Bu. Nah bagaimana menyiasati hal ini Pak? Oke, yang pasti ya di e-government itu sendiri ada 5 prinsip utama yang harus dilakukan tahap-tahapnya. Yang pertama adalah memasukkan seluruh layanan atau dokumen yang ada saat ini di pemerintah secara online dan lakukan seluruhnya secara digital. Yang kedua adalah menjamin kemudahan dan akses universal pada informasi online tersebut serta layanan kepada masyarakat. Jadi di sini pemerintah memiliki tanggung jawab yang penuh ya Bu ya untuk supaya mempermudah akses ke dalam informasi itu kepada masyarakat. Serta yang ketiga, nah ini Bu yang paling penting. Banyak yang takut e-government ini malah menambah tingkat pengangguran, menambah angka tingkat pengangguran. Ya, karena semua sudah serba otomatis. Tapi nyatanya di banyak negara justru itu malah menambah skill daripada pegawai negeri yang saat ini sudah ada. Oke lah, tidak mungkin tidak akan ada penambahan. Tapi justru coba kita katakan ya, banyak pegawai di Indonesia ini, khususnya pegawai negeri dan pegawai swasta, itu dibandingkan orang lebih menyukai profesionalisme yang ada di sektor swasta. Kenapa? Karena mereka bebas Bu. Bebas mendapatkan informasi dari internet karena didukung oleh Anda juga perlu tahu bahwa masalah e-government ini belum begitu memasyarakat. Nggak usah e-government, internet saja belum begitu memasyarakat. Betul. Nah, bagaimana upaya-upaya dari Never ini untuk memasyarakatkan internet? Oke, karena kami sendiri sudah meluncurkan portal kami, dari situlah kami sudah mendukung ya Bu ya untuk memasyarakatkan internet sendiri. Tapi kami tidak bisa sendiri Bu, karena kami swasta. Ya, baik Pak, kita sapa dulu Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa Pak? Selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa? Pagi. Ya Pak Subadi. Pak Subadi. Pak Subadi. Dari mana Pak Subadi? Dari Meranti Raya, Semarang. Baik Pak, silakan Pak Subadi dari Semarang. Ya. Gini Bu, ya kami kan dari masyarakat awam, gitu, ya. Terus ini kan ingin mengetahui masalah seandainya itu dari pemerintahan Bu ya, ini lewat internet katanya gitu bisa, untuk masyarakat umum. Nah ini apakah kita bebas gitu untuk menanyakan seandainya melewat untuk Depdagri, untuk mungkin ya apa departemen apa lain-lain lah, apa bisa bebas gitu Bu? Ya. Jadi apakah nggak ada istilahnya apa itu korek dari kalau seandainya ini bisa tanya, tahu-tahunya ada di pending gitu loh Bu. Baik Pak Subadi, terima kasih. Ya, di belakang Pak Subadi, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Ali di Kebun Jeruk ya. Oh, Pak Alwi, silakan Pak Alwi. Iya, ini Bapak narasumber nih ya. Iya Pak. Saya sangat menyambut baik AFTA yang akan akan dimulai tahun 2003 Pak ya. Akhir tahun ini Pak. Akhir tahun ini ya kan. Dan apalagi dengan adanya e-government itu ya, sehingga negara kita ini yang begitu terdiri dari pulau-pulau ini ya, betul Pak, dapat lebih dekat, iya kan?
Cuman pertanyaan saya hanya satu Pak ya, apakah kita sudah siap? Karena kita ini masih dalam keadaan kondisi bukan hanya masalah recovery ekonomi, tapi ada yang lebih pelik. Yang lebih pelik dari persoalan itu adalah adanya satu masalah politik, adanya masalah disintegrasi, adanya masalah-masalah lain yang dengan e-government itu justru saya khawatirkan tambah memperuncing keadaan. Nah, saya ini sekarang ini ada sedikit keluar dari tema Pak ya. Saya hanya menghimbau. Saya setuju dengan AFTA 2003 karena itu akan mendekatkan kawasan ini dan akan menambah perbaikan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Betul, Pak. Ya kan? Ya. Cuma masalahnya sekarang ini Pak ya, kalau 2003 diterapkan, saya khawatir Indonesia ini adalah pangsa pasar yang sangat besar dengan 200 juta penduduk dan kawasan yang sangat luas di Asia Tenggara. Bahkan garis pantai kita Pak, ingat Pak ya, itu nomor 2 setelah Kanada. Terbentang di dunia ini yang paling besar di dunia. Saya khawatir Pak, dengan AFTA 2003 ini nanti justru Indonesia akan lebih terpuruk dan hanya menjadi mainan orang-orang yang di Asia Tenggara, terutama Singapura, Malaysia, Filipina dan lain-lain. Baik, Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Di belakang Pak Ali. Halo, selamat pagi. Selamat Ya, pagi. selamat pagi. Dialog interaktif dengan Andi Samudra Mbak ini. Oh, Pak Andi Samudra, selamat Ya, pagi. Silakan saya Pak Andi. udah cukup dengar Pak Ali itu berkhotbah bagus sekali. Pak Rino Bosman, tolong berikan penjelasan Anda punya perangkat lunaknya, perangkat kerasnya itu Anda punya e-government supaya kita ini dalam rangka otonomi daerah kita bisa mencerdaskan bangsa ini, Pak. Iya Pak. Baik, Jadi Pak. saya perlu Anda punya brosur-brosur dikirim ke alamat saya. Baik. Berapa harganya supaya bisa, jangan kayak penelpon yang tadi itu sangat pesimis. Bebas, Pak, kita bebas. harus memajukan bangsa, hanya itu aja. Terima kasih. Oke, baik, Ferry. Ya, terima kasih Pak Andi Samudra. Silakan Pak dijawab Pak. Oke, mungkin satu persatu, Bu. Ya, dari Semarang Pak Subadi mengenai